bentar. Hah? Wah, bentar ya. Wait minute. Wait minute. Wait minute. Lah, gue malah jadi nemu teori lainnya ini. Yo, bentar. Wow. Oke, jadi gue sebenarnya lagi persiapan buat konten Leviathan ya. Lagi mapping jejak-jejak Leviathan dari awal sampai hingga kini, dan gue entah kenapa nemu benang merah dari Ruanmei. Ini kalau kalian pernah pikirin ya, kenapa Ruanmei itu benar-benar obsesi banget sama tubuh Trailblazer atau MC atau Stele yang udah gue bilang lah ya. Dan mungkin ini hanya kemungkinan aja, karena ini teori, mungkin udah ada yang berteori kayak gua, atau mungkin baru. Jadi ya ini hanya spekulasi gua pribadi aja, hanya teori gua pribadi aja gitu, yang apa ya, cocok logi lah ya. Oke, Stellaron kan yang kita kenal adalah kanker semua dunia, atau bahasa Inggrisnya apa aja, the cancer, apa, cancer of the world ya, yang punya energi luar biasa, penghancur. Nggak mungkin kayak tubuh manusia biasanya itu kan, kalau kena monster fragment itu dia bakal hancur. Tapi tubuh Trailblazer ini kan amat sangat stabil. Dan kalian inget gak waktu kita ketemu dengan Ruanmei di Scolation Zone, itu kan dia baru ketemu tapi sangat amat terobsesi, bahkan deket-deket ya. Pecinta Yuri sih suka adegan itu ya. Tapi yang menarik perhatian itu adalah dia saking deketnya itu sampai bisa ngedengar detak jantung dari MC gitu kan. Nah, pada saat yang sama, Ruanmei kan adalah orang yang mencurahkan hidupnya untuk membangkitkan Aion, bahkan Leviathan. Yaitu adalah ya, nanti gua bahas lebih detailnya di video selanjutnya lah ya. Ya, Leviathan itu lebih tua daripada Aion dan lebih kuat daripada Aion. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya mungkin ya, ada materi genetik kuno atau DNA Leviathan yang cukup kuat untuk menampung Stellaron. Ya bisa dibilang karena Leviathan itu amat sangat gede, amat sangat kuat ya, dinosaurus banget lah. Dan tubuh MC kan itu adalah semacam AI yang dibuatkan, mengingat yaitu yang gue bilang Leviathan adalah makhluk paling kuat sebelum era Aion dimulai. Itu mungkin aja adalah langkah yang paling logis bagi si Elio, pemimpin Stellon Hunter ya. Itu menciptakan manusia atau MC kita. Makanya wadah yang dimasukin oleh si Kafka dan Silverwolf ya waktu pertama mulai tidak mengakibatkan apa-apa gitu di tubuh MC ini. Apalagi yang kita tahu adalah Herta dan Ruanmei itu kan selalu ada di Space Station, yang kemungkinan ya mereka udah tahu bahwa si MC ini adalah buatan dari sisa-sisa Leviathan, seperti Tanjironnya yang dibuat sama si Ruanmei yang ada di basement Herta Space itu kan. Dan mengingat lagi adalah si Ruanmei ini kan ahli biologi Leviathan, dan dia terobsesi memeriksa kayak jantung kita, sel Trailblazer gitu. Kalau Trailblazer cuma manusia biasa atau tubuh AI biasa yang diisi sama Stellaron, kayaknya menurut gua Ruanmei itu nggak akan seantusias itu. Dia mencium adanya mencium jadi Yuri lah gitu. Mencium adanya kehidupan purba gitu di tubuhnya. Jadi kayaknya bahwa si Elio itu kan kenal banget sama Stellaron. Maksudnya ya dia paham banget sama Stellaron. Mungkin dia itu mengerti wadah apa yang enggak bisa hancur sama Stellaron.
ya Leviathan adalah satu-satunya gitu spesies yang secara alami bisa menelan energi bintang atau nebula atau galaksi tanpa merusak tubuh si Leviathan. Jadi ya masuk akal aja gitu kalau tubuh MC ini adalah Leviathan mini lah ya, yang terbentuk seperti manusia gitu. Nah mungkin dari situ bahwa si Ruanmei itu melihat MC Stele atau Chelus ya, itu kayak melihat keajaiban gitu, bukan sebagai manusia biasa gitu. Karena selama ini sampai saat ini Ruanmei pun masih fokus ke Leviathan. Ya kan, kalau yang udah nonton trailer terbaru itu ada si Lloyd itu kan ngomongin juga bahwa Ruanmei itu masih meneliti Leviathan, yang berarti Leviathan dan MC itu sejajar sejajar untuk menarik perhatian si Ruanmei gitu. Dan ya itu hanya mungkin sebatas teori gue aja lah ya. Kenapa? Karena tubuh MC ini kan OP banget lah ya. Dia OP banget, bisa segala pet masuk gitu. Bahkan di tubuhnya pun ada Stellaron yang dibilang kanker dunia gitu, the cancer of the world gitu. Tapi tubuhnya itu tidak mengalami masalah. Nah, ini bayangan gue aja ya, bayangan gue mungkin ini agak bercandaan gitu. Tapi mengingat Ouroboros adalah pet voracity dan Trailblazer itu adalah orang yang punya nafsu makan aneh itu ya, kayak suka bongkar sampah gitu kan, kayak makan apa aja gitu. Walaupun ya ini sering jadi komedi gitu dalam lore, bahkan dalam fandom sendiri itu kan jadi kayak ya bercandaan lah. Tapi ini bisa aja jadi foreshadow bagi sifat dasar Leviathan yang emang dia itu selalu lapar. Jadi setiap hari itu nanti dia itu memang memakan galaksi gitu ya. Untuk lebih detailnya nanti cek di video selanjutnya aja ya, dimana gue ngebahas jejak-jejak Leviathan di Honkai Star Rail. Dan yaitu setelah saat gue lagi mapping jejak-jejak Leviathan ini bersama Ruanmei sebagai center utamanya, itu menunjukkan beberapa jalan bahwa si MC ini wadah kargo dari Stellaron dan dibuat oleh Leviathan gitu. Ya itu hanya teori gua singkat aja lah ya. Dan itu juga menjawab kenapa Ruanmei itu terobsesi dengan kita gitu sebagai MC. Padahal ya yang gua bilang tadi di awal, Ruanmei itu sama sekali nggak peduli dengan dunia yang lain. Dia itu cuma fokus kepada Aion, pengen buat Aion gitu kan, dan ingin meneliti Leviathan. Dan itu dia teori gue singkat, semoga jelas. Dan ya gue mah cocok logi aja, jangan terlalu percaya gue lah ya. Dan bagi kalian yang nanti penasaran dengan jejak-jejak Leviathan di Honkai Star Rail hingga sampai saat ini, nanti cek aja video gue selanjutnya, karena ini mumpung gue nemu teori yang menarik, jadi gue langsung upload yang ini aja dulu ya.